jemaah. Dan ciri-ciri hati yang saleh itu apa? Oh Pak Mas Agus. Ciri-ciri hati yang saleh itu apa? Yang paling dominan. Ketika dia jatuh pada dosa, dia langsung mengenali dan langsung merujuk kepada Allah. Ciri-ciri hati yang saleh itu ketika dia jatuh pada dosa, dia langsung tobat kepada Allah dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Karena dia mengenali dosa inilah yang membuat dirinya jauh dari Allah. Dia pasti akan mengenali, saya kemarin merasakan manisnya iman. Sekarang kok sholatnya hampa gitu. Sekarang kok sholat lagi, dia akan itu lagi. Ya Allah, dosa apa? Bilang kepada hamba. Kok saya sekarang sholat itu hampa, gak bisa merasakan manisnya iman. Itu akan terus dia menajamkan. Kemudian pengaruh barang fisik. Nah ini juga pengaruh besar ya. Barang fisik itu bahkan dosa itu bisa apa? Gampang sakit, kayak gitu ya. Terus apa? Lemas, longsor, itu bisa jadi dampak dosa. Kalau kemarin saya itu dapat pelajaran dari guru saya sendiri ya, saudara Fitin. Guru saya sendiri itu masih berproses juga, jamaah sekalian, untuk bisa mengenali rasa penghambaan. Karena apa? Saya sendiri itu, kalau kaidahnya kata beliau, saudara Fitin, kalau kita bahagia menghamba, seharusnya kemarin itu lata itu tambah sehat, tambah ger, tambah semangat, tambah strong. Tapi kalau kita tambah sakit, dan kata beliau, itu bisa jadi baik atau bisa jadi apa? Mengandalkan diri sendiri ketika melaksanakan ibadah kemarin, atau bisa dikatakan tidak ada rasa ketika menambah, tidak menggantikan rasa kalau ini hanya paling dicintai oleh Allah, sehingga jatuhnya malah drop, malah sakit, kayak gitu. Karena di sini juga kemarin saya mendapatkan pelajaran yang agung apa? Ya dengan hal seperti itu malah justru seharusnya dikenali bahwasanya kita itu manusia yang penuh dengan kekurangan. Kita itu adalah manusia yang apa? Jika ibadah itu tidak ditolong sama Allah, maka kita tidak akan bisa. Karena semua kebaikan kemudahan kita bisa beribadah itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan dimudahkan bisa sholat jamaah di sini, ini dari Allah. Jangan diklaim dari diri sendiri. Bisa sholat malam, bisa mengaji. Maka kalau kita mengenali, oh ya Allah, betapa baiknya Engkau ya Allah, Engkau mudahkan hamba senantiasa dalam berkebajikan, itu bisa nangis dari kata-kata yang baca. Dibuat bisa istiqomah ngaji, bisa istiqomah apa sholat malam, itu sudah dikenali bisa nangis. Betapa Allah itu sayang pada panjenengan semua, ya gitu. Maka jemaah sekalian, kesimpulannya ya, kesimpulannya bahwasanya apa? Jemaah sekalian, ketika kita sudah mengenali semua tadi, mari bersama-sama. Yang pertama, kita kalahkan setan. Yang pertama, kalahkan setan. Setan tidak bisa menjudi kita lagi, berarti. Ibarat ya, jadi kita jangan mau dijatuhkan setan, gitu. Karena kita sudah melewati ibadah besar, ibadah Ramadan, yang insya Allah semua dapat malam Lailatul Qadar, dan juga ibadah kurban. Maka kita kalahkan setan, bahwasanya apa? Kita tidak terjatuh lagi. Kemudian apa? Aku yang sekarang adalah aku yang baru. Nah itu tanamkan di mindset kita semuanya. Aku yang sekarang adalah aku yang baru. Aku yang menolong agamanya Allah. Aku yang mencintai Allah. Aku yang di depan itu adalah merindukan akhirat. Ya, tanah. Yang kedua tadi, pertama mengalahkan setan. Mindset yang kedua apa? Aku sekarang bukan aku yang baru yang akan
berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Mas Agus, Mas Agus sekarang bukan Mas Agus yang kudu yakin sekarang ini Agus yang baru, sing saya akan benar-benar lek pamarin cai rezeki benar-benar untuk menolong agama Allah. Bergeraknya itu untuk Allah. Jadi lek cai rezeki itu sudah untuk Allah. Sholat 5 waktu ini seharusnya tidak ditinggalkan. Mana yang kecil? Lek banyak cai rezeki kok ujung-ujungnya penghargaannya lemah, itu dikoreksi. Berarti cai rezekinya nggak berkah. Cai rezeki malah justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Mulai rancang kembali planning kebaikan. Jadi kita semua muhasabah, intinya kita sudah jadi aku yang baru, maka buat planning kebaikan. Terus apa? Mulai rancang lagi aktivitas-aktivitas yang mengundang ridhonya Allah. Mungkin banyak mengaji, baca Al-Quran, tidak telat sholat wajib jamaah di masjid, mungkin puasa Senin Kamis, habis ini ditingkatkan membaca kitab-kitab agama Islam, dengarkan kajian-kajian agama Islam, bahkan menjadi pendakwah yang mengajak kepada kebaikan. Setiap kita itu sebenarnya sangat dianjurkan menjadi pendakwah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Baliku anil walau ayat." Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Orang itu kalau sudah tinggi cintanya ke Allah jemaah. Setiap melihat aku yang lain itu seperti melihat aku yang lain belum dapat hidayah. Pasti dia akan mengajak kepada Allah. Dan salah satu hal yang paling bisa memudahkan orang itu berubah, yang pertama kali kita harus angkat apa? Mengenal Allah. Jadi diajak ke Allah. Selama ada orang kalau masalah foto, nah ini, wah ini loh kalau aku gak ada biaya, ini semua. Yaitu pelan-pelan, tapi pasti arahkan ke Allah. Sebenarnya Allah itu mengambil rezeki ya gitu. Sholat 5 waktu ini gimana? Nah gitu semua. Aku sholat 5 waktu saja nih saya bolong-bolong. Lah, wiku paling. Atau biasanya ada kajian itu masjid sambil bertanya itu hampir mau bener. Iya aku kadang sibuk wah iku mungkin gara-gara itu rezekinya lancar. Kalau mau lancarnya ditinggikan Allahnya nanti. Jangan malah terjatuh di situ. Jangan malah membesarkan masalahnya, tapi yang membesarkan justru penghambaan pada Allah. Jadi yang dibesarkan itu Allah jemaah. Ngemis ke Allah, nangis. Ya Allah, gak ditolong. Ada apa ya Allah? Ya Allah, sampai saya seperti ini ada apa ya Allah? Ya itu yang ditinggikan, bukan malah ditinggikan masalahnya. Kemudian apa? Menjadi sosok yang paling baik akhlaknya. Jadi puncak orang itu kalau sudah bagus ibadahnya, pasti akan jauh. Dampaknya itu apa? Paling baik akhlaknya. Senantiasa merangkul semuanya, tidak malah disalahkan, tidak malah ditabraki. Lihat Rasulullah ketika penduduk Taif mengolok-olok beliau, melempari beliau. Apa jawaban Rasulullah? Luar biasa hidayahnya. Mereka adalah aku yang lain mendapat hidayah. Sehingga Rasulullah itu malah mendoakan mereka, bahkan untuk menolong mereka. Lihat ketika datang pemuda kepada Rasulullah izin untuk berzina, langsung disalahkan, langsung ditabrak. Enggak. Rasulullah mengenali, oh ini aku yang lain mendapat hidayah. Sehingga apa? Sama Rasulullah dikasih hikmah pembelajaran. Bagaimana seandainya ibumu yang dizinai, bagaimana seandainya saudarimu dizinai. Sehingga orang itu akan berpikir jernih. Oh iya. Dan bahkan Rasulullah di situ meletakkan tangannya di dadanya, sehingga setan-setannya yang lari semua, sehingga kembali kepada Allah. Maka jemaah sekalian, yang harus dimuhasabai, kalau kita belum dipercaya oleh Allah untuk mengajar
mengajak orang lain menuju Allah. Yang dikoreksi itu diri kita sendiri dulu. Jangan terburu-buru menyalahkan orangnya. Bisa jadi ternyata kita selama ini masih ada dosa di hadapan Allah. Apa itu mengandalkan diri sendiri, apa itu merasa tadi dan merasa lebih baik. Nah itu dikenali dulu. Kenapa Pak Agus belum bisa membuka hidayah untuk aku yang lain? Sehingga kita akan semakin apa? Banyak memelas ke Allah dengan penuh kekurangan, bukan malah penuh dengan rasa bangga. Maka disitulah kita sudah bisa mengkoreksi, sudahkah kita ibadah itu benar-benar ikhlas terus pada Allah, sudahkah kita itu benar-benar ibadah menuju Allah itu terus ikhlas. Apakah ternyata masih ada motif-motif yang lain? Apakah ternyata masih ada hal yang lain yang tentang karakternya? Itu dikoreksi benar, diteliti benar. Niat ini senantiasa berbolak-balik. Maka harus dikoreksi jemaah. Saya pribadi juga gitu. Saya senantiasa tidak untuk dalam doa itu salah satunya apa yang paling baru sampai biara. Saya takut karena bagi Allah itu membolak-balikkan hati itu mudah. Kita sekarang taat, besok niatnya sudah salah. Dengan kaidah dalam beramal itu ada 3. Yang pertama itu niatnya ikhlas ada. Yang kedua nanti di pertengahan beramal itu tetap dalam keikhlasan atau sudah melenceng niatnya. Yang ketiga, ketika sudah selesai beramal, apakah dia ceritakan atau tetap dijaga? Yang kabarnya Allah atau malah dibuka kepada manusia. Lalu beratnya kayak gitu ikhlas itu. Beratnya terus menghamba itu kayak gitu. Maka senantiasa kita koreksi. Supaya pasangan kita tidak taat atau supaya pasangan kita tidak sesuai dengan harapan kita. Yang dikoreksi itu diri kita dulu. Jangan terburu-buru mengkambing hitamkan pasangan. Oh diri kita ternyata di hadapan Allah masih banyak susah. Oh diri kita ternyata di hadapan Allah masih banyak kekurangan. Karena kaidahnya apa? Kalau orang itu sudah dicintai sama Allah, doa dijabahi enggak? Dijabahi. Doa dijabahi berarti apa? Mudah bagi Allah itu mengabulkan apa yang dia inginkan. Maka ini menjadi pembelajaran bagi kita semua ya jemaah sekalian. Semoga dengan ini kita mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan untuk bisa berbuat kebaikan dan dimudahkan untuk kita benar-benar menjadi anak yang baru yang akan mengenal agama Allah, yang akan senantiasa berjuang di jalan Allah, dan yang tadi saya lupa sampaikan juga apa, sebisa mungkin kita itu kalau sudah berbuat